Oke, kita pembahasan soal ya, mulai dari sosiologi nih, oke. Nah, sekarang nomor satu nih, tentang bab nilai norma, pengendalian, dan penyimpangan. Nomor satu katanya, seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah, no, katanya tuh. Kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, ada dua kasus nih, yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Kasus tersebut merupakan klasifikasi nilai. Ingat ya, kalau misalkan ada seorang guru, misalkan dia tuh punya murid yang benar-benar ini tuh kayak ngerasa, oh, ada misalkan satu murid gagal, dan ngerasa dia tuh sedih juga gitu. Senyum itu ya, sedih juga gitu. Jadi kayak benar-benar dia tuh mendarah daging biasanya gitu. Nah, di sosiologi kalau misalkan mendarah daging itu apa namanya gitu ya, biasanya gitu ya. Nilai yang mendarah daging itu adalah internalized value. Nah, itu yang B ya. Karena kalau dominan itu kan nilai yang kebanyakan orang yang dianutnya. Kalau antar nilai yaitu ya antarnya terselubung, enggak ya, minoritas tuh paling dikitnya. Jadi jawabannya yang B ya, nomor satu, oke? Oke, nomor dua ya. Jadi nomor dua nih katanya proses penanaman nilai dan norma. Sosial oleh remaja disebut. Nah, penanaman nilai dan norma ya, berarti gitu ya. Kalau penanaman nilai dan norma itu biasanya kan ada kata yang khususnya gitu ya, biasanya gitu. Nah, oke, kita ke opsinya. A, sugesti. Ini enggak ya, sugesti itu lebih ke memengaruhi gitu, memengaruhi seorang tuh mengikuti supaya mengikuti yang dipengaruhinya gitu. Identifikasi. Nah, kalau itu identifikasi ini lebih menekankan ke proses peniruan dengan identitasnya biasanya gitu, kayak seolah kita kan punya ini apa ada idola nih. Nah, idola kita tuh misalkan dia tuh gondrong misalkan. Nah, gondrong rambutnya tuh. Nah, terus kita tuh ngikutin juga gondrong misalkan gaya rambutnya gitu. Nah, itu identifikasi seolah pengen menjadi sama gitu, pengen jadi sama. Itu identifikasi. Jadi salah ya. Internalisasi. Nah, ini jelas benar ya, karena proses nilai dan norma itu internalisasi. Jadi artinya itu. Karena kalau misalkan soal ini biasanya tuh kalian harus tahu makna dari kata tersebut gitu ya. Oke, jadi ini benar ya sebenarnya. Crown transmisi biasanya tuh ini lebih ke apa ya? Peniruan ke budaya gitu. Biasanya meniru budaya, jadi adanya perubahan juga gitu. Jadi ini nggak tepat ya. Kalau indoktrin tuh lebih ke penanaman gagasan, sikap, cara berpikirnya, kayak benar-benar dipengaruhi juga sih. Jadi lebih kayak mirip sugesti sebenarnya indoktrinisasi tuh. Jadi ini salah ya. Jadi jawabannya yang C, nomor 2 tuh, oke? Oke, sekarang nomor 3. Katanya itu nilai value adalah anggapan masyarakat tentang sesuatu yang diharapkan indah dan benar. Ingat kalau nilai itu kan abstrak ya. Jadi abstrak itu nggak bisa nggak bisa langsung dilihat gitu. Dalam artian tuh hanya cuma dirasakan gitu. Nah, ingat ya kalau misalkan yang indah atau dan misalkan benar, pokoknya nilai-nilai tersebut tuh hanya bisa dirasakan gitu. Nggak ada wujud fisiknya gitu. Makanya kayak misalkan nilai itu menekankan ke sesuatu yang benar-benar oleh panca indera itu sulit gitu ya. Kayak ini benar-benar abstrak biasanya gitu sifatnya. Ya berarti kita berdasarkan definisi tersebut maka kebenaran nilai bersifat ang A, abstrak dan ideal. Nah, ini benar ya, karena ya kalau abstrak tuh sesuatu yang emang cuman bisa dirasakan gitu. Dan ideal tuh itu pasti tentu benar, karena dari ideal itu kan pasti ada hal-hal yang benar-benar dipengaruhi juga gitu. Terus konkret enggak ya, material, individual dan mutlak. Sebenarnya tuh mutlaknya tuh bisa karena kan benar ya. Nah, tapi yang lebih utamanya tuh karena dari ideal tersebut tuh adanya mutlak juga gitu. Jadi ini sama sih sebenarnya itu ideal mutlak tuh. Tapi karena individualnya enggak sih, enggak masuk ya. Makanya itu karena itu tuh lebih ke apa ya? Nilai itu kan lebih ke abstraknya ya, indahnya tuh abstrak gitu. Terus status dan komunal, ya, ini enggak ya, karena komunal tuh kayak benar-benar kebanyakan orangnya gitu. Konkret dan mutlak. Konkret itu yang tadi ya, itu enggak juga. Nah, jadi jawabannya yang A, oke gitu.
Oke, sekarang nomor 4 katanya nilai dominan ya. Berarti dominan tuh yang benar-benar pengaruhinya banget gitu. Ada nilai yang dianggap lebih penting jika diterapkan dengan benar daripada nilai lainnya. Maka nilai yang lain akan menjadi. Ingat kalau misalkan nilai dominan itu kan di suatu masyarakat, ini tuh kayak benar-benar dominan menggunakan nilai tersebut kayak di kebudayaan itu. Kebudayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut itu. Jadi kayak ke dominan itulah yang dianggap lebih penting jika diterapkan dengan benar daripada nilai lainnya. Maka nilai yang lain akan menjadi apa? A. Pembanding, B. Penyimbang, tetap digunakan, penyangkal atau tidak digunakan. Penyangkal ya enggak juga, tidak digunakan ya enggak juga ya. Tetap digunakan, penyeimbang atau pembanding. Ingatnya kalau ini kan dianggap penting. Oh, berarti ada bandingannya. Oh, berarti kayak misalkan nilai yang lainnya itu sebagai pembandingnya ini lebih penting daripada nilai kita gitu. Jadi jawabannya yang A gitu. Oke, sekarang nomor 5 katanya menurut tokoh di atas sosial dibagi menjadi 3 ya. Nah, berarti dibagi ada 3 tuh ada apa aja nih misalkan. Pertama, misalkan ada nilai material, vital dan nilai kehoranian. Tapi kita harus tahu dulu ini tokohnya siapa. Ini kan tokohnya Profesor Noto Nogoro ya. Noto Nogoro ya kalau nggak salah gitu. Nah, jadi profesor ini menekankan 3 teori. Ada material, ada vital. Nah, vital. Terus ada kerohanian. Nah, berarti ada 3 aspek ini ya, yang vital, kerohanian. Itu apa aja? Nah, misalkan kalau material nih, berarti kan sesuatu yang dengan material. Dan itu biasanya ada konkret ya, ada wujudnya juga gitu. Jadi nilai yang benar-benar material tuh kayak misalkan emas nih. Emas tuh kan berharga nih. Dengan ada nilainya, meskipun dia benda. Nah, tapi emas tuh ada nilainya gitu. Dan itu lebih ke menekankan ke material juga gitu sebenarnya tuh. Nah, terus bedanya apa dengan vital? Nah, kalau misalkan vital itu biasanya tuh kayak sesuatu yang benar-benar berguna vital itu. Ya, contohnya kayak misalkan kayak cangkul. Nah, cangkul itu kan berguna bagi cangkul berguna bagi petani gitu. Jadi kayak ada fungsinya tertentu gitu. Nah, kalau kerohanian itu lebih ke agama, misalkan kayak puasa gitu kan. Nah, berarti kita tahu ya jelas ini dari tokohnya siapa dan apa aja sih yang dibagi menjadi 3 tuh, yaitu jawabannya yang nilai material, vital, nilai dan kerohanian, yang D gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya. Kalian harus tahu dulu tokohnya siapa, dan ketika udah tahu tokohnya nih, oh ternyata beliau tuh ngeluarin misalkan 3 pendekatannya atau dibagi 3 ciri-cirinya gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang nomor 6 nih. Katanya di bawah ini yang dimaksud nilai vital adalah, baru aja dijelasin ya. Jadi ingat ya, kalau nilai vital itu adalah segala sesuatu yang berguna ya gitu ya. Berarti dia tuh penting nih gitu. Kita langsung ke opsi aja ya. A. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Nah, ini bisa benar sih, bentar. Kita simpan dulu ya. B. Segala sesuatu yang bersumber pada unsur rasa estetika manusia. Kalau vital tuh lebih ke gunanya juga sih sebenarnya tuh, lebih ke gunanya gitu maksudnya tuh. Jadi kalau ini enggak sih ya gitu, enggak masuk. Yang C, nilai yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan, itu kerohanian. Ini kerohanian. Oke, berarti bukan ya. Terus yang D, segala sesuatu bersumber pada akal manusia. Nah, ini yang vital itu nggak ngomongin tentang akal manusia, tapi yang sesuatu yang benar-benar itu tuh penting nih gitu. Karena nilai itu sesuatu yang penting. Yang E-nya nilai pengetahuan gitu. Ya, jadi ini ya enggak juga. Maksudnya tuh kayak ilmu pengetahuan emang itu penting, tapi yang dimaksudnya tuh nilai vitalnya itu gitu. Ya berarti jawabannya yang A, oke? Karena ya karena yang tadi menurut Profesor Dr. Nogoro ya katanya ada tiga penekanan, itu kan vital, material, dan yang satu lagi yang kehoranian gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 7 nih. Katanya perilaku tersebut menunjukkan pentingnya nilai apa. Nah, kita cari ini. Apa sih yang benar-benar ini menunjangnya gitu. Yang pertama A.
material, enggak ya, yang tadi kakak jelas kalau material itu tentang berhubungan dengan benda-benda, biasanya kayak emas, yang itu benar-benar materi gitu. Nah jadi ini salah nih, kalau vital itu yang B itu vital salah juga, karena vital itu kegunaannya, itu alat-alatnya gitu. Oke, salah juga ya. Terus yang C, kebenaran, kebenaran nggak termasuk dari nilai ini ya, Notonegoro ya gitu, jadi salah juga. Dan misalkan ini untuk kebenaran, ya biasanya itu kan bias sifat mutlak. Kalau ada misalkan soal yang contoh gini ya tentang perilaku itu salah atau enggak gitu. Nah, kebaikan ini sih baik, tapi ini lebih ke menekankannya ke religius karena ini kan ke agama gitu. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, sekarang nomor 8 ya. Berdasarkan tingkatannya katanya tuh. Norma di dalam masyarakat dibedakan menjadi kecuali ya, menjadi apa gitu kan ada perbedaannya. Ingat ya kalau misalkan cara, usage, ada kebiasaan, Volkswagen, ada Morse, ada kelakuan, ada custom, dan kesusilaan. Nah, ini kan berdasarkan ke apa? Berdasarkan tingkatannya. Berarti cari yang bukan dari tingkatannya gitu. Nah, jawabannya yang E. Kenapa? Karena E itu bukan termasuk dalam apa? Ciri-ciri apa norma berdasarkan tingkatannya gitu. Nah, kesusilaan itu bukan termasuk ranah itu gitu. Dan misalkan kesusilaan itu biasanya dari jenis-jenisnya biasanya atau fungsi dari norma itu. Biasanya ke jenis sih kategorinya gitu. Jadi jawabannya yang E ya, oke? Yuk, semangat yuk. Yuk, nomor 9 katanya tuh tingkatan norma sosial berdasarkan kekuatan yang mengikatnya adalah sebagai berikut. Nah, berarti ada tingkatannya dari awal dulu ya. Misalkan dari yang dari apa? Usage, Volkswagen. Berarti dari pertama dari cara, terus ada kebiasaan Volkswagen, adat istiadat, custom dan tata kelakuan. Harusnya kebaliknya ini tuh. Tata kelakuan dulu baru adat istiadat gitu. Jadi ini salah. Terus ada kebiasaan, cara, harusnya cara dulu ya. Salah nih. Nah, yang C nih, cara, kebiasaan, tata kelakuan, baru ada istiadat. Nah, ini yang C. Kalau ini, oh ngaco nih. Yang E, ngaco juga. Nah, jadi pertamanya kan ada dari cara dulu, terus ada kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Adat istiadat biasanya paling terakhir gitu. Jawabannya yang C ya, oke, gitu. Oke, nomor 10 katanya jika dalam masyarakat nih seorang melanggar norma yang akhirnya akan dijebloskan ke dalam penjara jika dianggap melanggar norma. Nah, berarti ini kan kata kuncinya dianggap melanggar norma nih. Jadi dijebloskan ke penjara nih. Berarti ini adanya norma ya jelas hukum ya, karena dengan norma hukum ini aturannya tuh jelas dan formal ini tuh gitu ya. Karena ada kata kuncinya penjara nih ya. Kalau itu berhubungan dengan hukum biasanya gitu. Karena itu tingkatannya lebih lebih high gitu ya. Oke, jawabannya yang D.